warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Bapak jamaah salat subuh, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sama Allah di tengah-tengah saudara-saudara kita, mungkin baik rumah, masjid, ada yang banjir. Malam hari ini juga hujan cukup deras. Wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan hampir mungkin ya di luar Jakarta malah sudah lebih dulu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan yang dari dulu daerah yang dianggap tidak rawan bencana ya, salah satunya tidak pernah banjir gitu, tapi mendahului Jakarta ya. Karena gara-gara mau dijadikan ibu kota mungkinnya nggak ridho gitu kayaknya. Sudah banjir. Dan yang menarik, banjirnya bukan hanya di wilayah dataran sungai sekarang ini atau di daerah dataran rendah. Puncak yang segitu tingginya gitu ya, yang tidak ada sungainya, kalau Allah sudah berkehendak itu air melebihi sungai Citarum gitu ya, atau sungai yang ada di Jakarta, meluluh lantahkan rumah-rumah dan wilayah yang dilalui itu. Dan kita melihat bukan hanya banjir, tapi yang tidak terkena banjir, longsor, itu juga dahsyat melebihi air gitu ya. Rumah-rumah tertimbun, orang-orangnya juga banyak yang tertimbun, terkubur sebelum meninggal gitu ya. Kemudian yang tidak terkena banjir, tidak terkena longsor, juga terkena angin puting beliung. Yang ini juga tidak kalah dahsyatnya ya. Atap-atap rumah itu terbang, bahkan gerobak-gerobak warga yang berjualan itu juga bisa terbang gitu. Tiang listrik juga bisa roboh gitu, yang kalau kita angkat mungkin pohon, tiang listrik itu bisa, belum tentu diangkat bisa sama 5 orang, 4 orang ya. Tapi sama angin itu bisa terbang, bisa roboh. Nah, kita patut disyukuri masih bisa duduk di masjid ini, masih bisa hadir sholat berjamaah, masih bisa kajian kita masih bisa berlanjut. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Yang saya juga mungkin ya hampir 2 bulan kayaknya tidak bisa ke masjid. Saya alhamdulillah sehat gitu ya, cuma istri dan anak saya, sehingga saya juga nggak berani walaupun sehat, takut jadi tersangka nanti gitu ya di masjidnya. Dan alhamdulillah sejak anak saya yang pertama, sebenarnya anak yang kedua ya gitu, mulai badan ngilu sakit, saya udah menyetop tidak ke masjid juga. Dan beberapa minggu lalu saya udah selesai isolasi anak-anak dan keluarga gitu ya. Tapi di PCR ternyata masih positif beberapa minggu lalu, sehingga sempat sekali ke masjid nggak jadi lagi gitu ya, nggak lanjutin lagi. Nah itu tapi mudah-mudahan ini demi ini bersama, walaupun kalau sudah terbiasa ke masjid itu nggak nyaman sekali gitu ya. Saya berkah doanya, alhamdulillah pada hari ini kita mungkin di sini juga kita doakan semua keluarga bisa sehat, dijaga sama Allah ya dari berbagai macam bahaya. Karena hari-hari ini kita perlu merenungi diri gitu ya, kira-kira apa penyebabnya yang mungkin sudah keterlaluan gitu ya, kemaksiatan dan kemadharatan yang kita lakukan, bahkan disistemkan dalam sebuah kehidupan gitu ya, diatur oleh undang-undang. Terakhir kemarin saya ngobrol dengan notaris begitu ya, yang dimana dulu tempat dadu gitu ya, atau tempat judi itu terlarang, tapi sekarang silahkan buka di kitab undang-undang pidana, bahkan
diperlihatkan ke saya kalau mau bikin lembaga, PT, yayasan itu wajib ada namanya nomor induk badan yang harus mengacu ini sesuai dengan pasal mana di undang-undang. Itu dikasih ruang, dikasih tempat, diperbolehkan sekarang. Karena bidang usahanya itu masuk termasuk itu. Berarti sudah dikasih rumah gitu ya, dikasih tempat, dikasih karpet merah gitu. Nah ini yang mungkin kita nggak kebayang ya gitu, betapa murkanya alam gitu. Yang mudah-mudahan kita semua dilindungi ya dari ini. Karena betul Al-Quran itu dan janji Allah bahwa kalau musibah ya atau namanya bukan musibah gitu ya, bahwa balasan terhadap orang-orang yang zalim itu tidak hanya kepada orang yang berbuat gitu, tetapi juga kepada orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin tidak pernah berbuat. Dan ini juga berhubungan dengan kemaksiatan terbesar itu bukan berzina, bukan berjudi gitu, tapi pada saat membiarkan saudara kita tidak menjalankan kewajibannya, itu juga kemaksiatan terbesar. Ya terutama anak dan keluarga kita, kalau membiarkan kita, maka di dalam hukum kita juga gitu ya, ada pasal yang dikenakan tidak terhadap pelaku. Saya sebagai auditor sangat hati-hati sekali sekarang, karena resikonya banyak teman-teman yang mengaudit, kliennya itu melanggar hukum, auditornya juga ditangkap gitu. Karena terkena pasal pembiaran. Yang harusnya auditor itu memberitahu bahwa ini adalah pelanggaran gitu, tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Begitu juga tindak pidana gitu sekarang. Itu juga kita bisa terkena pasal pembiaran. Ya misalnya suaminya berbuat pidana, istrinya tidak memberitahu kepada yang berwajib gitu, atau keluarganya, tetangganya. Nah itu juga berlaku sebenarnya di dalam hukum Islam, bahwa kemaksiatan terbesar pada saat membiarkan saudara kita, tetangga kita ya, tidak menjalankan kewajiban terhadap Allah gitu. Maka mungkin tabligh itu atau ceramah itu tidak harus di masjid, ya, tidak harus di mimbar, tapi juga di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga kita, yang mengajak bagaimana mereka bisa hadir di masjid dan menjalankan kewajibannya. Sholawat serta salam kiranya terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, ya mudah-mudahan kita termasuk dari barisan yang nanti menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini mungkin saya beberapa bulan lalu ya sudah coba membahas lembaga-lembaga bisnis di dalam Islam yang semuanya itu menyediakan instrumen pinjaman begitu di dalamnya, perbankan, multifinance gitu, koperasi syariah mungkin yang sudah kita bahas. Nah hari ini saya ingin coba membahas sebagai pengantar diskusi, kita akan banyak diskusi saja, mungkin 15 menit saja. Saya ingin membahas bagaimana hukum dalam Islam tentang berhutang. Karena tidak bisa dipungkiri juga dalam situasi sulit ini ya, Covid yang belum ketahuan ujungnya, walaupun Ketua Satgas Covid Pak Doni Munardo mengatakan 17 Agustus 2021 kita bebas Covid. Nah ini diketawain sama orang-orang gitu ya, bahkan pejabat-pejabat juga lain juga, ini dasarnya apa gitu. Ya tapi terlepas, mudah-mudahan itu jadi doa gitu, jadi harapan kita ya bahwa Covid ini bisa berakhir sebelum 17 bahkan gitu, kalau kita berharap. Walaupun para pakar menyaksikan sekali landasannya apa gitu. Karena ternyata banyak yang sudah divaksin juga ternyata positif juga, gitu ya. Yang sudah terkena, gitu ya, tak kira yang sudah punya gelar LC, Pak Warman ya, gitu, lulus COVID gitu katanya, gitu ya. Itu bahkan kalau menurut hasil penelitian medis lebih efektif Pak katanya daripada divaksin gitu. Cuma ada yang mengatakan lagi, kalau yang resiko tinggi Pak gitu, ada bergejala tinggi itu baru efektif. Kalau OTG atau cuma demam-demam dikit dan positif itu malah daya tahannya masih risiko tinggi terkena lagi gitu. Justru malah kemarin teman bilang yang koma di rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, nah itu resikonya rendah gitu untuk tertular lagi gitu. Jadi patut bersyukur gitu ya.
Gitu. Kemarin yang OTG atau ini seneng-seneng saja. Ternyata itu paling beresiko tinggi karena dianggap kekebalannya masih rendah gitu. Padahal kita asumsinya tidak terkena atau OTG itu kekebalannya tinggi Pak gitu. Ya, imunnya tinggi sehingga dia terkena tapi tidak bergejala begitu. Tapi apapun itu mudah-mudahan sekali lagi memang imunitas itu akan sangat tergantung dari keimanan kita Pak gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi keimanan, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga juga imunitas kita. Nah, dalam situasi sulit begini, memang kita tidak bisa terlepas diri gitu ya dari yang namanya hutang ini. Apalagi sekarang, jangankan orang yang niat berhutang atau keinginan punya hutang, yang tidak punya keinginan aja dipaksa. Kadang-kala secara sistem. Ya mohon maaf, sekarang banyak institusi yang tidak menerima pembayaran tunai gitu ya. Dia harus melalui non tunai. Non tunai itu bisa macam-macam ya. Salah satunya mungkin yang paling keseharian kita pakai adalah kartu kredit gitu. Ini secara tidak langsung itu instrumen berhutang kita. Syukur-syukur kalau sekarang banyak memang imani ya. Imani ini memang uangnya harus diisi dulu gitu. Itu sehingga tapi masalahnya itu juga imannya sekarang udah bisa instrumen diisi ya, seperti link dan macam-macam itu OPPO bisa dihutangkan juga begitu. Bahkan yang dahsyat lagi, belanja di toko material juga sekarang udah boleh berhutang gitu. Yang ngutangnya orang lain gitu, yang bayarinya orang lain. Kita terkena bunga begitu, boleh tuh. Di supermarket dimanapun bahkan seneng mereka bisa ngambil duit gitu ya gitu. Padahal duitnya nggak ada punya kita, berhutang lagi gitu. Belanja bisa berhutang juga. Nah kita ingin lihat bagaimana Islam mengajarkan kita tentang instrumen hutang ini. Ya. Nah Islam ini sangat komprehensif sekali. Dari sejak awal mungkin saya pernah membahas bagaimana kontrak atau akad di dalam Islam ada dua klasifikasi. Ada klasifikasi tabaru, tolong menolong gitu ya. Ada klasifikasi bab tijari, bab bisnis gitu. Nah, berhutang dalam Islam yang bahasa fikihnya itu adalah qard ya atau bahasa halusnya qardul hasan. Itu masuk ke dalam kategori kelompok tabaru, tolong menolong. Tetapi dalam keseharian kita menemukan kelompok hutang ini hampir 90% dijadikan instrumen bisnis. Ya, ini yang kita mungkin kadang-kala salah kaprah. Karena kalau istilah instrumen bisnis atau tijari di dalam Islam itu tidak ada konsep berhutang. Yang ada adalah investasi. Yang ada adalah sirka. Ya, berbeda nanti terminologinya. Ini yang menarik di standar akuntansi mungkin yang akuntan. Sekarang ada yang disebut dengan instrumen keuangan, ya PSAK 71. Itu ternyata mengikuti langkah Islam, fikih Islam juga. Di instrumen keuangan itu ada dipisahkan. Walaupun sisinya liabilitas di kewajiban, Pak gitu. Tapi udah dibagi sekarang itu. Mana kelompok hutang, ya, mana kelompok titipan gitu. Seperti halnya kita perusahaan memotong pajak PPh 21 karyawan, itu kelompoknya liabilitas. Tapi itu bukan kelompok hutang. Karena bukan kewajiban perusahaannya memotong, kemudian dipotong, dia sebelum dibayarkan ke pajak, ya, itu dimaksud kelompok hutang. Kelompok hutang itu yang di masa depan akan ada aliran cash flow kepada perusahaan. Pinjam meminjam salah satunya gitu. Nah yang kelompok titipan ini bukan instrumen keuangan tuh. Yang hutang murni itu instrumen keuangan. Apa yang terjadi di PSAK itu? Pada saat terjadi hutang, itu perusahaan wajib mencadangkan. Kalau dulu kita ada istilah PPAP, penyisihan piutang bermasalah. Jadi kalau sudah terjadi masalah baru boleh dicadangkan gitu. Atau lihat dia kelompok hutangnya masa lalu berapa persen tingkat ketidaktertagihannya. Itu yang disebut dengan cadangan piutang tidak tertagih. Tapi sekarang di instrumen keuangan walaupun baru terbentuk hutang dari awal ada yang disebut dengan SCL ya expected credit loss gitu. Proyeksi kredit yang tidak akan tertagih gitu. Saking
perusahaan itu seolah asetnya besar, opininya bagus dari KP gitu ya, ternyata langsung bangkrut gitu. Nah, wajib Pak sekarang dibentuk pencadangan itu gitu. Ah, ini yang ngeri di kita gitu ya gitu. Hutangnya udah berjibun Pak gitu. Kalau dilihat neracanya itu udah minus semua begitu. Maka pada saat berhenti pendapatannya karena Covid gitu ya, menurun pendapatannya, itu sudah luar biasa. Hutangnya tetap, kewajibannya udah ada, pendapatannya nggak ada. Nah, ini yang sekarang didukung oleh pemerintah ya. Pemerintah hari ini mungkin kemarin ya saya di surat kabar, sekarang boleh minjem ke bank untuk motor, mobil gitu ya, untuk otomotif dan rumah 0% DP-nya. Wah, dulu yang 30%, 20% DP-nya saja itu macetnya luar biasa ya gitu. Apalagi tanpa DP gitu, yang orang sama saya, karena DP itu mencerminkan punya kemampuan awal, punya keseriusan dia kalau dia mau berhutang gitu. Ini sekarang 0 DP-nya. Berarti jangan-jangan dari awal bulan pertama atau bulan depan itu udah macet gitu. Karena tidak tercermin dari DP itu. Ya niatnya sih bagus supaya lembaga keuangan itu bergairah lagi gitu. Kemampuan masyarakat untuk berusaha tumbuh lagi gitu. Mudah-mudahan sih niatnya itu. Tapi yang tadi disebut itu. Nah, sedikit bagaimana Rasulullah mengajarkan mungkin landasannya. Di Al-Quran banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan utang piutang ini. Secara hukum mubah, boleh. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi. Pertama, tata caranya harus memenuhi syarat dan rukun berhutang. Yang kedua, berhutang kita tidak boleh kepada instrumen yang ribawi, karena inginnya kita berhutang itu untuk menyelesaikan masalah, tapi justru malah membuka masalah baru atau awal dari permasalahan pada saat kita berhutang itu. Nah, walaupun Al-Quran dan hadis membolehkan kita berhutang, bahkan ada satu hadis yang saya juga awalnya bingung ya hadis itu, bahwa pahala menghutangkan itu lebih besar daripada bersedekah, memberikan. Dosen saya bilang begini, ini nggak logis hadis ini gitu. Dianggap hadis palsu. Tapi itu ternyata hadis itu sahih gitu. Pahala menghutangkan itu lebih besar daripada memberi. Cuma harus hati-hati juga membacanya. Ternyata buat kedudukan orang yang menghutangkan Pak, bukan. Tetapi pikir logika saya, nggak mungkin orang menghutangkan kalau ada yang berhutangnya gitu kan gitu. Berarti ini hadis ini palsu gitu. Bukan palsu, valid gitu. Karena nggak akan terjadi kalau saya pengen menghutangkan tapi nggak ada yang mau berhutang kan gitu, nggak akan terjadi gitu. Tapi di sisi lain Rasulullah mengajarkan pada saat putri beliau Siti Fatimah ya mau meminjam sesuatu karena untuk kebutuhan hidup. Ya, kalau lihat bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Kiai Didin Hafidudin sering menyampaikan bahwa kekayaan Rasulullah dan kekayaan para sahabat Nabi itu tidak tercermin pada aksesorisnya, kata beliau. Tidak tercermin pada mobil mewahnya, tidak tercermin pada rumahnya bertingkat 2-3 gitu, tidak tercermin sama sekali. Bagaimana rumahnya Rasulullah dan para sahabat. Tapi kekayaan para sahabat dan Rasulullah itu tercermin pada saat bersedekah. Ya, bagaimana sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali gitu ya, sahabat Utsman menginfakkan hartanya untuk berdakwah, itu cermin kekayaan para sahabat gitu. Kalau sekarang kan gampang sekali, rumahnya di Puri punya berapa gitu ya gitu. Nah, itu berarti bedanya orang kaya sama orang belum kaya gitu ya. Mobilnya ada berapa, bukan punya mobil atau enggak gitu. Mobilnya ada berapa, keluaran yang terbaru enggak gitu ya. Laptop, handphone dan lain-lain gitu. Tercermin pada aksesoris. Yang ternyata hasil kreditan semua juga gitu, rumahnya KPR gitu. Dan yang menarik, rumahnya udah lunas ya di Puri ya gitu ya. Bukan selesai hutangnya Pak gitu ya. Dulu masih ingat ya Pak RW sebelumnya, bukan Pak RW yang sekarang gitu ya. Pak Dadang, hidup itu nggak semangat kalau nggak punya hutang, kata beliau. Jadi ternyata beliau beli rumah di sini bukan rumah yang pertama, udah punya rumah yang lain gitu. Ya, kalau nggak punya hutang nggak semangat gitu kata beliau ya. Bagus juga sih kalau mau memotivasi diri gitu ya untuk melunasi hutangnya. Nah, ini yang kita akan bahas mungkin ya, bagaimana. Jadi hukum hutang boleh.
Tapi yang kedua, kita ada hadis juga yang mengerikan juga, bahwa seseorang yang mati syahid ini kan bebas hisaban ya gitu. Jadi tanpa hisab masuk surga. Tapi ternyata dikecualikan sama Allah. Buat orang yang punya hutang, beliau meninggal mati syahid. Kalau kita kan belum tentu masih syahid ya gitu. Bisa mati konyol, bisa macam-macam lah gitu. Mudah-mudahan sih dimatikan dalam keadaan yang terbaik gitu ya. Karena kan peluang itu kan kita belum tahu gitu. Yang mati syahid saja, meninggal mati syahid, tertahan masuk surganya pada saat punya hutang, keluarganya tidak membayar, dan yang punya piutangnya tidak membebaskan. Ada satu amalan dunia yang menembus ke akhirat, coba bayangin gitu ya. Yang menghentikan dia untuk masuk surga. Saking dahsyatnya ini hutang. Ini juga menggambarkan bahwa kenapa Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah waktu meminta izin untuk berhutang. Emang yakin engkau Fatimah, usiamu itu sesuai dengan usia hutangmu? Jadi Rasulullah mengingatkan putrinya, emang engkau yakin usiamu itu sesuai dengan usia hutangmu? Khawatirnya KPR kita 15 tahun, usia kita sisanya tinggal 10 tahun atau tinggal 5 tahun tuh itu. Kan padahal ada asuransi gitu ya. Kita meninggal lunas itu. Ini bab lain gitu ya, bab lain. Karena asuransi belum tentu yang sanggup membayar juga gitu. Tapi yang harus kita lihat esensinya, pelajaran dari Rasulullah gitu. Memang Islam sangat komprehensif sekali, diatur bab ini juga dan dibolehkan. Maka diklasifikasikan hutang ini babnya bab tabaru, bab tolong menolong, yang ada hadis lain kalau seseorang berhutang, ya ini dari yang berhutangnya nih, jangan dilihat dari yang ngutang, gitu. Yang berhutangnya, dia pinjamkan uangnya, hartanya atau asetnya, karena nanti pinjam meminjam bukan konteks hanya uang saja di dalam Islam. Ya, waktu membahas ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadzayantum bidainin gitu ya. Bidain itu kategori utang tetapi bukan utang atas uang gitu, atas transaksi yang lain selain uang. Karena kalau hutang uang qad bahasanya gitu. Islam luas mengatur masalah ini, boleh juga. Gitu ya. Di situ dikatakan bahwa ila ajalin musamma, untuk waktu yang sudah ditentukan itu. Nah, hutang ini ya terutama yang qad ya atas pinjaman uang itu kategorinya tabaru ya, tolong menolong. Nah, di dalam hadis dikatakan buat orang yang menghutangkan kemudian pada saat jatuh tempo tidak punya kemampuan membayar ya, maka di dalam Al-Qur'an beri batas kelonggaran waktu. Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada saat sudah jatuh tempo tidak punya kemampuan membayar, di situ dilarang. Walaupun MUI membolehkan ya, DSN membolehkan mengenai denda takzir, membolehkan takwid ganti rugi, tapi syaratnya harus dipenuhi denda ini. Orang yang tidak punya kemauan membayar tapi punya kemampuan, itu baru boleh itu denda dilakukan. Tapi buat yang objek berhutangnya ya, orang berhutangnya tidak punya kemampuan membayar dan dia punya niat baik, punya kemauan membayar, itikad baik, datang kepada orang yang mengutangkan, menjelaskan masalahnya, kemampuannya, dilarang di situ untuk melakukan denda, menambah beban kepada. Bahkan dalam hadis beri batas kelonggaran waktu. Ya, di rescheduling, boleh tuh. Ya. Nah, hadis berikutnya kalau sudah diberi batas kelonggaran waktu, diberikan waktu untuk berusaha lagi membayar hutangnya, tidak mampu juga. Ini pahala yang terbesarnya di sini. Udah diberi pinjaman, diberi batas kelonggaran waktu, dan ternyata dia masih tidak mampu jaga. Disitulah diinfakkan, dihibahkan. Oh, itu berlipat ganda itu pahalanya. Tapi tidak berlaku buat lembaga keuangan ya, karena uangnya uang nasabah, uang orang gitu. Ini konteksnya individu. Karena babnya tolong menolong, bukan bisnis gitu. Ada yang terjadi orang yang berhutang, satu-satunya aset dia rumah gitu. Kemudian dia rumah itu
dijaminkan, disekolahkan gitu ya. Pada saat hutangnya tidak mampu bayar, dia disita rumahnya. Bahkan yang lucu, hutangnya itu tidak sebesar nilai rumahnya, tapi dia tidak dapat apa-apa. Nah yang lebih dolim lagi, ada orang, ada perusahaan yang senengannya itu membeli aset-aset sitaan, Pak, gitu. Wah, itu hati-hati tuh. Asetnya orang yang terdolimi gitu. Bahkan dia bangga, Pak Saneng, saya kemarin dapat rumah itu lelangan Bang, gitu. Wah, ini doa-doa yang punya rumahnya bahaya, itu makbul ya, yang terdolimi gitu. Tapi hati-hati nih, kita jangan terjebak di situ. Ya, jadi dibebaskan tuh, diberi batas kelonggaran waktu. Pahalanya besar. Dan yang begini mungkin kayaknya nanti di surga, Pak, itu pintunya lebih lebar gitu, Pak ya. Karena yang menutup pintu buat orang yang berhutangnya, ya, kemudian dia bebaskan hutangnya itu, dia hibahkan, sehingga menambah lebar pintu buat yang punya hutangnya, gitu, punya piutangnya gitu ya. Dan yang punya hutangnya bisa masuk surga gitu ya, gitu. Nah, kita lihat mungkin sedikit bagaimana aturan berhutangnya dulu dalam Islam. Pertama, kalau dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 282, kalau kita berhutang harus ada saksi. Pertama ya, harus ada kapan ini hutang. Ila azalim musamma, untuk waktu yang sudah ditentukan, harus disepakati. Bapak minjem 1 juta, mau kapan ini dikembalikannya? Insya Allah bulan depan, Pak. Pas ditagih bulan depan, insya Allah bulan depan lagi, Pak. Ternyata bulan itu ada 12 ke depan kan gitu. Maka harus pasti, ila azalim musamma gitu. Kalau bulan depan itu, sekarang kan bulan Februari ya, akhir. Mau dibayarnya kapan? Bulan Maret 2021 atau Maret 2022 gitu. Ya, ada kepastian. Yang berikutnya itu harus ada saksi. Berikutnya harus dicatat. Ya, faktubuhu, catatlah. Bahkan fiilnya juga fiil amr gitu ya. Kalimat perintah. Al aslu fil amri lil wujub, untuk wajib hukumnya. Ya, maka kalau saya ada orang minjem tuh pakai kwitansi, Pak, mohon maaf ya gitu. Jelas kwitansinya. Ya. Nah, berikutnya setelah disepakati waktunya ya, waktu kapan pembayarannya, ada saksi dan ada bukti transaksi yaitu kwitansi. Harusnya karena faktu buhu itu catatlah minimal kwitansi. Ya. Nah, itu untuk hati-hati bahkan gitu ya. Kalau kita punya piutang, Pak, mohon maaf, ini bukan yang berhutang ya. Tidak pernah mengingatkan, tidak nagih karena nggak enak tetangga, saudara dekat gitu ya. Tidak mengingatkan, mohon maaf, kita berkontribusi, Pak, terhadap dosanya orang yang punya hutang. Memang sih, Pak, kita ikhlas menghutangkan, tapi pada saat ditagih marah duluan. Di kita tuh kalau ngutang eling waktu bayar edan gitu. Ditagih marah duluan, lebih galak daripada yang punya hutangnya gitu loh. Yang punya piutang gitu. Ya. Nah, kita wajib mengingatkan ya, mau SMS, mau telepon, tapi kalau dongkol juga ya, kita udah nolong dia, pada saat ditagih marah-marah duluan, bahkan cenderung apalagi kalau ngangles ya gitu, nggak pernah ingat utang gitu. Itu kan kayaknya hilang nih pahala kita, karena udah nggak ikhlas lagi tuh gitu. Tapi harusnya tetaplah jaga keikhlasan, ingatkan dia punya kewajiban, kalau tidak ya silahkan saja. Apalagi tadi ya, kalau kita ikhlaskan tadi, kalau kita hibahkan dia, tapi harus diikrarkan. Nggak boleh, udahlah biar terserah dia. Kalau yang penting saya mah udah nagih, nggak ditanggapi, nggak dibayar, harus diikrarkan, Pak. Kalau Bapak pengen dapat pahala membebaskan, supaya dia terbebas nanti dari hisaban di akhirat, sampaikan ke dia, Bapak, kalau Bapak tidak punya etikat baik, nggak apa-apa. Ya, semoga Allah ganti rezeki saya. Tapi jangan sambil nyindir gitu, sambil dongkol, jangan. Ini benar-benar ikhlas gitu. Karena yakin Allah itu tidak akan salah. Ya. Nah, terakhir mungkin sebagai pengantar, hindari ya berhutang kepada instrumen ribawi. Ya, instrumen ribawi. Saya sekarang sedang dapat proyek ya dari PT Pos. PT Pos ini sudah punya namanya Giro Pos Mobile, Pak gitu. Jadi tempat menyimpan uang, bukan berhutang nih gitu ya. Nah, mereka sadar juga, walaupun transaksi PT Pos itu sekarang tidak ada transaksi ribawi. Cuma investasinya dia aja tuh di instrumen yang konvensional gitu. Nah, pada saat kita set up, menyusunkan software dan membuatkan kebijakan akuntansinya, mereka buat Giro Pos Mobile Syariah gitu. Nah, ini kita batasi, kita hindari. Kemarin sore saya diskusi dengan Dewan Pengawas Syariahnya dari DSN di PT Pos itu.
Dan ternyata salah satu staf ahli Wapres ya beliau di DSN itu kita bagaimana memagari supaya pemegang akun Giropos Mobile Syariah ini tidak terjebak kepada instrumen yang ribawi itu. Ya, kita buat batasan. Ya, karena selama ini mereka sah-sah saja, transaksinya untuk apa silahkan. Jadi ini memudahkan sekarang PT Pos ini nanti punya imaninya juga gitu ya. Jadi bayar segala macam kita tinggal top up di Giropos Mobile-nya itu untuk keperluan kita kirim barang dan lain-lain, bayar listrik, bayar telepon, beli pulsa, itu semua bisa menggunakan akun Giropos Mobile. Bisa kirim uang dari manapun, kan kalau sekarang bank terbatas ya, tapi PT Pos itu melebihi cabangnya BRI. Ya, cabangnya BRI di mana saja, bahkan gerai-gerai pos juga cukup banyak. Maka secara potensi pasar, potensi milenial luar biasa. Sekarang PT Pos itu kalau kita kirim barang sebenarnya secara harga lebih murah Pak dibanding JNE, dibanding Tiki. Tapi masalahnya agak lambat aja gitu ya. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu yang JNE tidak tercapai, itu PT Pos masih nomor 1. Gitu. Betul. Ya secara harga lebih murah begitu. Jadi sekali lagi, jangan kepada instrumen-instrumen yang ribawi ya. Apalagi pinjaman online sekarang di handphone kapan aja bisa meminjam gitu ya. Dan pinjaman online juga kalau bisa ya sudah banyak yang syariah lah kira-kira. Supaya kita tidak jadi masalah berikutnya buat kita. Dan yang jadi masalah lagi kan kalau masalah itu terbawa sampai akhirat ya. Selain tidak berkah di dunia, di akhirat juga menyengsarakan kita ya. Karena tadi kemarin mungkin saya sudah sampaikan, barang siapa yang makan harta riba ya, itu padanan gitu ya, padanan dosanya seperti orang yang berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya, dan sekarang ternyata praktek memperkosa orang ibu gitu. Tadi malam tuh tadi lihat berita bapak memperkosa 5 anaknya, anak kandung ya. Ini kira hadis itu perumpamaan yang apa istilahnya nggak terjadi, tapi ternyata ada gitu. Nah ini riba ini melebihi gitu ya, berzina dengan ibu kandung, dan di berikutnya walau alam ini saya tahu enggak gitu, dilakukan di masjid, itu kan lebih berat lagi gitu ya. Tapi kita biasa-biasa saja pada saat bertransaksi ribawi ini. Nah mudah-mudahan sama Allah kita jaga. Baik, mungkin sebagai pengantar, takut kepanjangan, saya cukupkan sekian. Monggo barangkali ruang untuk diskusi, saya lebih senang untuk banyak diskusi saja. Mangga Pak Warman, silahkan. Kalau mau menang. Ada tanggapan, ada 3 hal ya. Ini kebetulan diskusinya menarik. Yang pertama terkait DP 0% pemerintah. Mungkin dari sisi pemerintah itu adalah salah satu kebijakan untuk stimulasi atau mempermudah ya. Ekonomi yang. Iya, ekonomi ya gitu kan. Tapi itu kan lebih kepada untuk lembaga-lembaga ya. Iya. Mungkin ada juga keinginan pemerintah supaya masyarakat punya rumah gitu ya, punya ini. Tapi kita mudah-mudahan tidak terjebak di sini. Yang sudah punya rumahnya pada dijual-jualin sekarang Pak ini. Tidak terjebak di sini dalam arti kan mungkin bagi orang yang ambisi, wah ini kesempatan nih. Iya. Anggap aja kontrakan. Iya. Walaupun lebih mahal gitu ya. Iya. Tidak ada DP, tiap bulan bayar. Cicilan. Silahkan. Tapi itu anggap kontrak. Tapi itu yang ambisi ya. Ya. Kita akan terjebak di situ, bahaya juga nanti gitu kan ya. Seperti ke depannya lah gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita tidak terjebak di situ gitu kan. Karena tidak wajib punya rumah sebenarnya. Tidak wajib kita hidup punya rumah gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait hadis tadi yang menghutangkan lebih besar pahala dari sedekah. Itu ketika yang saya pernah ikutin gitu ya. Ya. Ketika si yang berhutang ini berjanji akan bayar tanggal 10 Februari misalkan gitu kan. Ya. Ternyata tanggal 10 tidak mau Membayar. maka ditunda. Nah, si yang memberi hutang ini mengikhlaskan, nggak apa-apa silakan. Setiap hari dihitung sebagai sedekah. Itu yang lebih besar daripada sedekah. Karena kalau kita sedekah langsung selesai ya. Hari itu selesai. Tapi ketika kita menghutangkan dan memberi tempo kepada yang menghutang, itu tiap hari terus mengalir pahalanya. Itu multiplier efek pahala ya. Ketika sudah tidak mampu, benar-benar tidak mampu lama, kita ya udah ikhlaskan, itu pahala lagi di situ kan. Berapa lama gitu kan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang saya tangkap adalah bahwa jangan sampai kita punya niat dalam hati tidak ingin membayar hutang. Karena Allah menyampaikan bahwa siapa yang tidak punya niat tidak membayar hutang, Allah tidak akan bayar hutangnya.
Tapi ketika kita kuat dalam hati bahwa ingin bayar hutang, Insya Allah. Allah tunjukkan. Ini terjadi ke saya nih, terjadi ya. Saya sama lah sama orang zaman dulu orang banking ya. 2013 saya keluar. Saya untuk menutupi kewajiban saya itu sampai saya jual 3 rumah. Jakarta 1, di Pasar Jengkol 2. Misalnya di Pasar Jengkol itu punya tanah 420 meter, jadi 3 rumah tuh. Masya Allah. Habis semua untuk menutupi hutang, saya mulai nangis nih. Keluar dari rumah itu saya masih punya hutang hampir 400 juta Pak. Hampir 400 juta saya punya hutang. Dan akhirnya mantrak kan. Tapi saya berjanji saya lunasi hutang, jadi ingin semua hutang saya lunas. Alhamdulillah itu yang 400 itu udah mau selesai kan. Ya. Gitu kan, dengan Ini niat penting Pak ya itu ya. Keinginan dulu. Saya ingin lunasi hutang. Ya. Tidak punya kemampuan gitu kan ya. Setelah tolong amin juga setelah amin. Ingin juga yang saya pernah berhutang pada orang yang saya tidak pernah ketemu, atau yang saya zalimi hartanya saya ketemu gitu kan dengan mereka gitu kan ya. Alhamdulillah kan itu maaf ya, saya bisa walaupun kontrak saya kan di dunia juga kita kontrak ya. Saya di situ sekarang kontrak juga tapi nyaman gitu kan. Alhamdulillah dikasih kenyamanan berteduh gitu kan. Hutang tercicil lunas. Daripada rumah lebar pikiran sumpek kan cicilan ya. Dan dari sisa yang 400 juta ambil itu sampai sekarang udah mau ambil itu. Bahkan saya bisa menemukan orang yang dulu tidak saya kira nggak ketemu gitu. Bahwa saya pernah main hutang yang kita zaman dulu sekolah kan nakal ya. Makan 5 ngaku 1 gitu ya. Darmaji. Saya datangin ke sekolah, alhamdulillah masih hidup orangnya. Padahal udah 30 tahun yang lalu gitu kan. Masih hidup. Allah mudahkan untuk membayar. Saya hitung walaupun saya mungkin tidak tiap hari darmaji ya, saya hitung saya sekolah 3 tahun, anggap sehari saya ngambil 5 gitu kan, dengan harga waktu itu harga sekarang gitu. Kemudian tidak hitung libur, kalau itu kan ada libur ya, sekolah 2 bulan, sebulan. Saya hitung semua, saya hitung sekian. Orangnya juga kaget, nggak apa-apa itu saudara. Artinya niat dalam hati untuk membayar hutang itu harus ada. Karena Allah yang akan membayarkan, Allah yang memudahkan gitu kan. Jangan sampai kita malah melari dari hutang, jangan gitu kan. Malah senang hutang tapi tidak senang bayar. Itu jadi ini pengalaman yang barangkali bisa diambil ininya gitu ya. Ibrohnya buat kita semua bahwa tidak Allah yang menolong semuanya gitu. Wah, ini pencerahan luar biasa sih. Saya baru menemukan nih Pak ya. Jawaban tentang keraguan hadis tadi itu gitu, menghutangkan lebih besar daripada menyiapkan, ternyata di situ ya. Jadi ternyata di mata Allah itu tidak ada perbuatan sekecil apapun yang tidak dibalas dengan pahala itu Pak ya. Jadi ini luar biasa. Terus yang penekanan tadi bahwa kalaupun terpaksa kita harus berhutang tuh dari awal niat berazam gitu ya, karena di doa kita juga ya gitu, tidak tergolabati den gitu ya. Kita tidak diberi kemampuan untuk bayar hutang, itu bahaya terbesar buat kita. Bahkan izah kita itu akan hilang ya, kepercayaan kita akan hilang, kehormatan kita dan segala macam, keluarga bahkan. Makanya kan metode konvensional pinjaman online itu sederhana aja mereka cara kalau tidak bayar hutang, cicilannya nunggak, udah di-share semua nomor teleponnya dia bahwa dia punya hutang gitu. Itu menandakan bahwa itu kan baru sama orang berhutang aja. Coba sama Allah dibuka aib-aib kita kan bagaimana tuh kondisi kita. Baru dari sisi hutang saja. Makasih nih Pak Parman mungkin ya. Ada lagi barangkali atau kita balik sambil ngopi saja mungkin ya. Lanjutkan kalau nanti. Oh boleh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini sebenarnya mungkin para pejabat atau para alim ulama yang sudah paham terkait dengan dana-dana Islam, kalaupun mungkin bahwa kita pun PPh 21 kan ditarik bisa saja. Kemudian pun itu bisa dilakukan apabila kita memiliki zakat mal yang memang sudah bisa ditarik dari kelihatan dari gaji dan lain sebagainya itu kan. Kalau ada itikat baik atau keinginan para alim ulama untuk memperlakukan seperti itu, Indonesia ini sangat bisa. Karena Indonesia kan terkenal dengan negara muslim terbesar, itu sangat bisa. Nah, andaikan dana
basis kita itu ada, maka bisa membantu orang-orang yang Kesulitan. memang untuk susah gitu kan, itu satu itu. Jadi bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan para alim ulama, para orang-orang yang memang memiliki pengetahuan terhadap itu zakat infak sedekah yang bisa digunakan orang susah gitu ya. Makasih Pak ya atas masukannya. Jadi ini memang salah satu solusi untuk berhindar berhutang tuh di situ. Ya, bahwa yang berhutang itu kan kebutuhannya tidak sesuai dengan pendapatan, intinya gitu kan, itu ada selisih gitu ya. Nah, maka dalam Islam itu sebenarnya disebut dengan asnaf zakat. Salah satu asnaf solusinya gorimin ya gitu. Dan gorimin kategori definisi berhutang versi Rasulullah, gorimin yang berhutang karena 3 hal untuk kebutuhan dasar. Ya, bukan berhutang kulkas, HP rumah, motor gitu. Itu tidak masih kategori gorimin gitu. Untuk sekolah, untuk biaya hidup, untuk biaya pendidikan sama biaya kesehatan. Itu yang masuk dalam kategori gorimin. Maka di dalam Islam itu tidak lagi berhutang Pak gitu, tapi berhak untuk dipenuhi dari namanya zakat ya itu. Nah, di waktu perumusan undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 Pak, kita udah punya undang-undangnya. Para aktivis zakat ekonomi Islam waktu itu kita menginginkan bahwa zakat itu menjadi obligatory system, sebuah kewajiban buat umat Islam ya. Karena waktu itu muncul pasal lembaga yang mengelola zakat tidak punya izin itu pidana. Gitu. Kita setuju dengan itu, tetapi kita menambahkan kalau orang yang tidak bayar zakat kita pidana. Sekarang yang tidak bayar pajak itu bisa dikurung Pak, bisa dipidanakan yang tidak bayar pajak. Nah, kita juga menginginkan orang yang tidak bayar zakat itu pidana, karena Islam udah dari dulu mewajibkan ini zakat itu wajib gitu. Tapi ternyata pemerintah tidak mau Pak, tidak berani. Ini Perpres dari Pak Jokowi periode pertama, draftnya itu sudah selesai di Kementerian Agama. Untuk seluruh ASN itu akan otomatis, kalau sekarang Bajnas pusat, provinsi, kota, kabupaten, itu cuma dikasih himbauan Pak. Ada yang gubernurnya, wali kotanya berani menandatangan perda bahwa ASN wajib dipotong gitu. Ada yang beberapa yang sudah melakukan begitu, dan itu luar biasa dahsyat. Dari pendapatan 400 juta langsung jadi 2 miliar. Ini yang menarik, waktu Pak Sopyan Basir ya terlepas kasusnya, dan itu saya melihat sebuah keajaiban, beliau putusan bebas murni. Mungkin doa-doanya para mustahik yang diawir. Beliau jadi dirut waktu masih zaman Pak SBY di BRI. Beliau menerapkan seluruh karyawan BRI, waktu itu yang outsourcing tidak beliau, pokoknya yang karyawan struktural BRI itu wajib dipotong zakat, yang keberatan silahkan ajukan surat ke direksi. Waktu dia datang keberatan bayar zakat dipotong di kantornya, cuma Anda masih betah nggak kerja di kantor ini? Kalau nggak silahkan cari kantor lain. Ya cuma digituin, kan nggak berani itu kan gitu loh. Apa yang terdapat? Saya kebetulan mengaudit YBM BRI-nya, Yayasan Baitul Mal BRI. Ini kan lembaga konven sebenarnya gitu ya. Bukan di Bank Syariah nih beliau, di Bank BRI konven. Diwajibkan zakatnya, terlepas pertanyaannya sah nggak zakatnya orang BRI konven gitu ya. Itu terlepas itu, gitu ya, terlepas dari situ. Diwajibkan dari 400 juta Pak. 400 juta per bulan perolehannya BMBRI itu langsung 4 miliar. Posisi sekarang 8 sampai 10 miliar per bulan zakat karyawannya BRI. Dan beliau dipindahkan waktu zamannya Pak Jokowi dari BRI menjadi dirut PLN. Itu diberlakukan hal yang sama. Ya beliau kebijakannya di PLN, mungkin kalau ada yang karyawan PLN merasakan jadi korban itu gitu ya. Dipotong wajib, bahkan sekarang sama karyawan outsourcingnya Pak. PLN sekarang 15 miliar per bulan Pak. Ya, namanya juga mirip sekarang, dulu namanya Lajis PLN, kalau sekarang Yayasan Baitul Mal PLN. Dari mungkin 200 juta per bulan, hanya di kantor pusat. Padahal saya nggak kebayang, ini Perpres, draftnya udah selesai. Ya, tinggal ditandatangan Pak Presiden kita. Kalau yang Pak SBY itu namanya Inpres, instruksi Presiden. Ya, itu hanya himbauan kepada ASN, harus bayar zakat lewat Bajnas. Tapi yang sekarang ini Perpres, peraturan presiden yang sudah selesai,
itu adalah seluruh ASN wajib dipotong zakatnya. Itu nggak kebayang berapa nilai potensi zakat, Pak. Cuma mudah-mudahan niatnya lurus nih gitu loh. Nih sangat tahu hoak atau enggak nih beredar hari kemarin ya gitu, bahwa Indonesia tidak diterima hajinya tahun ini, tidak memutuskan ya, kemungkinan tidak diterima lagi, tidak akan ada haji lagi. Karena ternyata Indonesia belum bayar akomodasinya katanya. Karena uangnya udah habis dipakai, disebut ini kalau walau alam ya, ini bukan hoak atau tidak ya. Tapi dijelasin nih uang yang dipakai oleh pemerintah itu, oleh Kementerian Perhubungan untuk bangun jalan tol mana semua, bahkan Kementerian Agama juga memakai. Nah mudah-mudahan Ustadz Sanusi bisa klarifikasi untuk kantor-kantor KUA-nya Pak gitu. Itu dengan adanya obligasi sukuk. Sebenarnya tidak dipakai langsung. Uang hajinya itu diinvestasikan, beli sukuk negara oleh pemerintah, dipakai untuk membangun infrastruktur. Nah mudah-mudahan itu hoak kalau saya gitu, dan hoak bahwa bukan karena COVID katanya ditolaknya gitu. Nah maksud saya nanti juga pada saat zakat ASN itu dipotong masuk ya, masalahnya nih di Aceh sudah dilakukan itu Pak, ASN-nya dipotong oleh Baitul Mal Aceh ya namanya. Itu zakat tahun ini hanya bisa dikeluarkan tahun depan. Jadi sama seperti penerimaan pajak gitu. Pada saat zakat masuk APBN. Ya, karena nanti otomatis tuh. Jadi tahun ini dihimpun untuk dikeluarkan tahun depan. Ya, tapi kita berdoa bersamalah mudah-mudahan ya diberikan yang terbaik gitu ya. Pak Jokowi juga mau menandatangani Perpres walaupun banyak yang menanggap bahwa ASN juga sendiri banyak yang menolak gitu ya. Bahkan ada gerakan anti zakat profesi di dalam Islam. Walau nih Pak Warman, kalau saya sih ikut-ikut mazhab yang ada lah gitu ya. Kalau saya menganggap bahwa masa petani aja, Yusuf Qaradawi juga begitu landasannya, petani yang 80 setara ya dengan 80 gram itu kena nisab zakat. Mosok Pak Budi yang kerjanya sebagai pejabat di Puspitek gitu ya, di ini BPPT, yang gajinya melebihi petani sawah gitu ya, otomatis wajiblah dibayarkan zakat profesinya gitu. Dan itu betul salah satu instrumen di dalam Islam justru redistribusi pendapatan dari muzaki kepada mustahik, sehingga tidak ada istilah lagi harus minjem Pak. Mereka udah berhak ya, dijamin sama Allah gitu, kebutuhan dasarnya ditutup. Kalau tidak terpenuhi ya sumbernya dari para muzaki yang dia pendapatannya melebihi kebutuhannya gitu. Bukan keinginannya ya gitu. Kalau keinginannya nggak cukup. Gitu. Barangkali mungkin itu hari ini kita insya Allah sebulan sekali atau sebulan dua kali, jangan tiap minggu Pak Ade ya, Pak Adi. Sayanya kehabisan materi karena saya bukan ustadz masalahnya gitu ya kalau tiap minggu gitu. Jadi biar giliran juga dengan yang lain, saya khawatir bosan gitu saya tapi dengan senang hati kita mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dan kita berdoa mudah-mudahan kita Allah hindarkan ya gitu. Dari bisa tidak berhutang. Sebenarnya ada solusinya memang. Pertama tadi kata Pak Warman Pak, amputasi solusi punya hutang itu, jual aset, lunasin hutang. Kalau itu tidak mau melakukan, solusinya rawat inap Pak. Jadi kita berhenti berhutang, cicil yang ada, tidak perlu harus jual aset gitu kalau masih punya kemampuan ya. Cuma hati-hati tadi, khawatir umurnya nggak sesuai dengan hutangnya aja gitu ya. Itu solusi rawat inap itu dicicil lah. Tapi kuncinya memang harus berhenti hutang barunya gitu. Ya, jangan yang lama belum selesai udah muncul hutang yang baru lagi. Jadi Pak Ustadz Sanusi kalau istri satu aja masih punya hutang, jangan mikir-mikir yang kedua gitu. Walau alam bisawab, mohon maaf kalau ada yang kata-kata kurang berkenan. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.